Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semua kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menangani tentang sebuah permasalahan pada motor spin yang kendalanya adalah ketika motor ini dihidupkan pertama itu nyala, cuman pas digas itu mati. Apakah yang terjadi? Marilah kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, ini adalah keadaan aslinya dari motor ini ya. Dikunci kontak on, aki bagus ya. Cuman starter dia nggak jalan. Jadi kita dicoba untuk melakukan kick starter saja. Ya, motor jalan. Pada posisi langsam dia jalan. Tuh. Cuman digas. Tuh. Digas ngepos. Oke, kita coba lagi. Jalan ya, motor jalan, terdengar ya. Tapi kita gas, lampu jalan, lampu jalan. Kemudian kita akan mencoba menjalankan. Digas mati. Apakah yang terjadi? Marilah kita bongkar ke komponen-komponen lainnya. Di antaranya kita akan membongkar di bagian karburator. Marilah kita lanjutkan. Nah teman-teman, ini udah kita buka untuk karburatornya. Lalu kita akan melihat, saya curiga kepada pelampungnya yang terlalu tinggi, yang mengakibatkan bensin itu tidak sesuai dengan takaran yang ada pada mangkuknya ya. Marilah kita bongkar saja untuk bagian karburator. Buka baut pengunci 10-nya, kabel gasnya dibuka dengan kunci pas 10. Penderokan saja, lalu kita akan mengangkatnya. Oke. Nah, kita posisikan. Jika kita ingin mengetahui posisi keadaan bensin yang ada pada mangkuk, apakah dia sesuai ataukah tidak, kita buka dengan tegak lurus ya, jangan sampai miring atau jangan sampai bensin keluar terlebih dahulu daripada mangkuk karburatornya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti apakah keadaan bensinnya dalam mangkuk karburator, apakah dia berlebihan ataukah memang kekurangan. Ternyata terlihat di sini masih terlihat di sini ada pengaruh daripada air ya. Nah, jadi ini kemungkinan penyebabnya adalah air yang ada pada mangkuk karburator ya, bukan karena pengapian dan bukan karena bensin yang terlalu kurang ya. Di sini terlihat adanya unsur air ya yang ada pada mangkuk karburator. Mungkin di sini motornya habis kehujanan atau mungkin juga habis dicuci. Nah, mungkin nanti kita akan menguras tangkinya untuk mengangkat air yang ada di dalamnya. Karena menurut informasi sebelumnya ini telah dilakukan pembersihan karburator juga. Cuman karena masih terjadi keluhannya masih tetap sama, yaitu adalah berebet ketika dibuka gas full ya. Oke, kita akan membersihkan dan menservis ulang untuk bagian karburator ini ya. Perhatikan kita ini juga ketinggian pelampung, kita perhatikan
jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi ya. Kalau segini masih cukup stabil ya untuk ketinggian pelampungnya. Nah, kalau saya tadi curiganya seperti ini, misalkan ini terlalu tinggi, membuka terlalu tinggi segini dalam keadaan bebas, maka ketersediaan bahan bakar yang ada pada mangkuk karburator itu akan lebih sedikit. Nah, jika ini posisinya terlalu dalam, maka banjir ya, terlalu banyak yang ada bensin yang ada pada mangkuk karburator. Penyetelannya ada di sini ya. Penyetelannya ada pada lidah pelampung. Terlalu. Untuk menyetel tinggi rendahnya pelampung untuk motor ini, untuk motor karburator vakum ya, ini bisa disetel dari lidah yang ininya nih. Ini bisa dinaik turunkan ya, bila kita ditekan ke bawah maka dia pada posisi terpasang itu akan ke atas ya, lebih tinggi. Kebalikannya, jika kita tekan dari bawah dia lebih ke atas, maka kondisinya lebih turun nantinya ya, posisinya lebih banyak bensin yang ada pada karburator. Itu bisa disetel-setel tergantung ya, masih mending disetel standar ya. Tapi ketika kita mengalami karburator ini banjir dari mangkuk karburatornya, maka kita bisa, yang pertama kali diusahakan itu adalah menyetel di bagian ininya ya, di bagian daripada lidah pelampungnya. Jika memang hal itu tidak selesai, tidak beres, maka kita lihat dari pelampung ininya apakah dia udah aus ataukah tidak ya, dari ujung daripada karet yang ada pada pelampung ini. Tapi ini masih bagus. Kita ngeceknya gini ya, ngeceknya untuk pelampung bagus apa enggaknya dari sini juga bisa. Nah, dari sini ada pernya ya tuh, dari sininya juga masih bagus, mulus ya. Oke, kita akan membersihkan untuk bagian karburatornya. Untuk tipe-tipe karburator vakum, periksa juga untuk karet vakumnya ya. Di sini jangan sampai ada yang sobek atau tertekuk. Di sini pernah ada yang sobek ya, pernah ada yang sobek, cuman masih bisa rapat oleh lem karena titiknya titiknya sedikit ya, satu titik yang masih bisa diantisipasi dengan lem. Kita bisa menggunakan lem Alteco hanya satu titik saja. Sementara daripada scape-nya itu masih bagus dan ini kelihatannya masih orisinal ya. Oke teman-teman, marilah kita bersihkan dulu untuk bagian karburatornya ya. Setelah itu kita lihat bagaimana kondisi setelah dibersihkan. Nah, ini untuk bagian pilot jet dan main jetnya kita bersihkan juga dan buka. Nah, bisa terlihat di sini adalah ada unsur air ya, ada unsur air yang masuk ke dalam main jet, karena saluran main jet itu paling bawah ya. Kalau kita dibalik posisi seperti ini, nah ya,
Nah, ini posisi main jet, ini pilot jet ya. Pilot jet itu biasanya karena posisinya lebih tinggi daripada main jet, maka pilot jet ini mendapatkan bensin yang bersih ya, mendapatkan bensin yang bersih. Tuh kan. Sementara main jet itu adanya di paling bawah, dan paling bawah itu tempatnya air ya, unsur air itu pasti ada di bawah. Air yang tercampur dalam bensin pasti posisinya ada di bawah. Makanya motor ini keluhannya hidup, motor itu bisa hidup karena memang posisinya ya di sini. Kita tahu kegunaan antara dua buah spuyer ini. Spuyer pilot jet itu bermain atau bekerja dari mulai pas pertama penyalaan motor hingga menengah ya. Lalu menengah ke atas sampai gaspol itu yang bertindak sebagai mengatur bahan bakar ini ada di sini. Ada di bagian main jet ya. Makanya itu ketika motor dibuka gasnya full atau dibuka lebih tinggi lagi, maka akan mati karena yang tersedot itu bukan bensin tetapi air ya. Oke, kita akan bersihkan saja. Untuk pembersihan karburator mungkin tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena memang karburator itu ya yang penting dijaga kebersihan tangan, alat, dan lubang-lubangnya terutama ya. Lubang-lubang daripada, sebenarnya sih kalau body itu nggak terlalu penting ya, yang penting lubang-lubangnya tidak mampet ya, tidak ada kotoran yang ada pada lubang-lubangnya, termasuk spuyer-spuyernya juga. Oke, kita skip aja untuk pembersihan karburatornya. Oke teman-teman, untuk menghindari kejadian berulang daripada bensin yang kemasukan air, marilah kita bongkar saja dan kuras saja tangkinya ya. Oke, kita akan masukkan ke dalam wadah. Tidak begitu terlihat adanya unsur air di dalam bensin yang dikeluarkan daripada dari tangkinya. Cuman tadi, nah ini terlihat di sini ada keluar air ya. Dari sini ada keluar air. Jadi kita akan, sepertinya airnya sedikit ya, nggak terlalu banyak, cuman dia sudah masuk di sini ya, keran bensin ini. Udah masuk di dalam keran bensin. Ini keran bensinnya otomatis ya, jadi ada hisapan dulu baru keluar. Keluarkan saja semua bensin yang ada di dalam tangki. Pastikan tidak ada air yang tertinggal. Kita akan memperhatikan di bagian keran bensinnya. Ini keran bensin otomatis ya. Kalau dibuka mungkin susah ya, cuman kita bisa membersihkannya dengan cara menyemprotkan dengan air tekanan, air bertekanan. Yes. Buka air tangannya. Kan terlihat ada air ya guys, teman-teman. Ini disemprot, airnya keluar.
Oke, setelah kita dirasa kering dan unsur airnya telah menghilang, marilah kita pasang lagi ya. Oh, ini masih ada guys, tuh masih ada airnya tuh guys. Kita bersihkan saja terus. Udah ya, udah nggak ada airnya. Oke, kita pasang aja. Balik guys, kesini guys. Oke teman-teman, untuk pengetesan keran bensin ini kita pakai sedotannya. Di sini kan ada selang hisapnya, jadi kita coba dari pakai selang biasa, kita hisap dengan mulut kita apakah dia keluar dari sini apakah tidak. Nah, ini keluar ya, mesin lancar keluar dari keran bensinnya ya. Setelah kita hisap, kita pasang saja. Setelah kita pasang, nah kita hisap lagi agar bensin itu memenuhi daripada mangkok karburator. Pasang lagi. Lalu kita akan coba ya, seperti apakah akan nyala atau tidak. Udah nyala. Tinggal setel langsamnya. Ini posisinya udah normal. Tinggal kita setel langsamnya, lalu kita pasang yang lainnya ya. Oke. Memang untuk motor Suzuki Spin kadang-kadang suka rewel ya ketika kita menemukan motor ini dalam kondisi berebet ya. Berebet itu bisa dari pengapian, karena memang motor ini adalah pengapiannya pengapian DC, jadi aki atau pengisiannya harus tetap stabil ya. Mungkin ketika kita menemukan kasus seperti ini, yang pertama dicek adalah kondisi aki ya, kondisi aki dalam kondisi baik ataukah tidak. Dan berebetnya itu beda ya antara pengapian dengan karburator. Untuk pengapian mungkin berebetnya itu lebih kepada dari putaran bawah ke putaran atas itu merata ya, rata. Jadi berebetnya itu dari awal ya. Hidup pun susah jika memang posisinya karena pengapian. Tapi di sini setelah kita telusuri, ternyata berebetnya itu hanya di putaran menengah ke atas ya. Dari putaran langsam itu hidup gampang, langsam normal rata ya. Tapi pas di gas itu pas di gas posisinya nggak bisa ya, mati.
Sebenarnya ini akinya motor ini emang sudah tekor ya, cuman walaupun tekor juga masih bisa digunakan. Nah, nanti kita akan memasangnya kembali aki yang lama, apakah masih bisa berjalan dengan normal ataukah tidak dengan kondisi aki yang sudah soak atau sudah rusak, atau motor ini apakah bisa hidup tanpa aki ataukah tidak. Marilah kita ngetes sama-sama. Kita buka akinya lalu kita selah saja dengan kickstarter. Kita akan buka aki. Ya. Ini motor spin. Kita coba tanpa aki apakah dia bisa hidup normal ataukah tidak ya. Kita selah saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Untuk motor-motor spin yang pengisiannya masih bagus dan baik, atau memang kondisi aki yang tidak terlalu lama tanpa aki, maksudnya motor ini tidak terlalu lama tanpa aki, maka sistem pengisiannya masih baik-baik saja, belum terpengaruhi oleh pemakaian ya. Untuk bagian spool dan kiprok ini masih dalam kondisi baik. Oke. Mungkin untuk informasi seputar spin, Suzuki Spin itu sementara cukup sekian, dan terima kasih dulu dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, utama yang mempunyai kendala pada motor spin yang mengalami trouble yang sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa support dan dukungnya untuk pengembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen yang positif agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.